Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3. Ketemu lagi nih sama Bapak Luqmanul Hakim. Ya, dalam pelajaran Pi, pelajaran Pi. Ya. Semester ganjil. Nah, hari ini kita belajar tentang asma Allah. Jadi kita belajar tentang Asmaul Husna ya, Asmaul Husna ya. Al-Wahhab ya, Al-Wahhab ya. Nah, Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Nanti kita bahas itu ya, satu-satu. Hari Selasa 8 September 2020 di SDN 2 Oktober Selatan, Kota Banjarbaru. Baik, kita masuk. Nah, Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi. Nah, sebutan Allah Maha Pemberi ini ya termasuk dalam Asmaul Husna ya. Kalau Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik milik Allah. Ada yang hafal Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Ayo. 99. Jadi Allah Maha Pemberi. Ini termasuk salah satunya. Jadi Al-Wahhab ya. Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya adalah apa? Nah, ini. Artinya adalah Allah Maha Pemberi ya. Jadi Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim gitu ya. Baik, nah ini Al-Wahhab itu apa? Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun tidak ya. Jadi semua, baik itu manusia maupun binatang ya. Jadi Allah Ta'ala itu memberinya selalu ada, terus menerus, berulang-ulang, tanpa putus. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Contohnya, nih, misalnya kita dikasih nafas. Ada nggak yang pernah nggak bisa nafas? 1 jam? Nggak ada. Semuanya bisa nafas ya. Itu juga nikmat dari Allah. Kalau nggak bisa nafas meninggal. Allah kasih mata nih buat melihat pelajaran ini nih, Ini juga nikmat dari Allah. Allah kasih telinga kita buat mendengar pelajaran atau buat mendengar yang lain, itu juga nikmat dari Allah. Allah kasih kita hidung buat mencium, ini juga nikmat dari Allah ya. Allah kasih bibir, mulut buat makan, buat bicara, itu juga nikmat dari Allah ya. Allah kasih tangan buat meraba, buat megang, kaki untuk berjalan ya, untuk jalan-jalan, itu nikmat dari Allah. Allah kasih kita rumah buat tempat tinggal, itu nikmat dari Allah. Allah kasih kita punya orang tua, punya kakek nenek, punya adik, kakak, itu nikmat dari Allah. Allah kasih juga mobil, sepeda, HP, televisi, dan sebagainya, itu nikmat dari Allah. Allah kasih juga kita binatang misalnya, seperti kucing atau yang lain, itu juga nikmat dari Allah. Artinya banyak banget nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, banyak banget ya, bahkan lebih dari itu lagi, dari yang Bapak sebutin tadi. Tapi kebanyakan kita nggak merasa kalau itu nikmat dari Allah ya. Jadi Allah itu Maha Pemberi ya. Allah Ta'ala itu Maha Pemberi kepada semuanya, semua makhluknya ya. Bahkan hewan buas seperti singa aja sayang sama anaknya. Itu Allah beri kasih sayang kepada anak-anaknya, ke anak singa ya. Itu juga nikmat dari Allah ya. Nih, Allah memenuhi semua kebutuhan makhluknya tanpa kita minta. Jadi semuanya ya Allah kasih kepada kita. Ada nggak pernah sehari aja kita minta supaya dikasih napas? Kan lupa kan? Tapi Allah lupa nggak? Nggak, Allah nggak pernah lupa. Allah kasih kita setiap hari napas, bisa napas ya. Allah kasih kita penglihatan, nggak pernah buta. Itu juga nikmat dari Allah ya, tanpa kita minta. Allah sudah kasih kita bisa melihat, bisa bicara, ya, bisa mendengar ya. Itu nikmat dari Allah. Nih, Allah memberi tanpa syarat. Ada nggak kamu harus ini? Enggak, Allah nggak pernah itu ya. Allah nggak pernah juga memberi tanpa batas ya. Allah nggak pernah memberi nikmat itu berbatas, nggak pernah ya. Allah juga nggak pernah minta balas pamrih. Nih, minta balas, Allah nggak pernah minta balas. Jadi Allah memberi itu tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa pamrih. Selamanya Allah kasih. Karena itu Allah disebut Al-Wahhab.
Beda dengan manusia. Kalau manusia biasanya berbuat baik, dia bisa minta dipuji, atau ikhlas juga, tapi biasanya mengharap supaya dapat surga, lepas dari neraka, ya. Itu manusia. Iya, tapi kalau Allah nggak pernah minta kita sesuatu. Ya, Allah kasih aja. Baik itu manusia, binatang, beriman, orangnya atau enggak beriman, tetap Allah kasih nikmat ya. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah itu maha pemberi ya. Allah Ta'ala itu maha pemberi. Nah, ini sebutan Al-Wahhab. Lagi kita kembali. Al-Wahhab ini dalam Al-Quran tertulis dalam surah Al-Imran ayat 8 nih. Ini doanya bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini Al-Wahhab ini ya. Al-Wahhab ini. Ini artinya Allah, karena sesungguhnya engkaulah Allah Maha Pemberi ya. Lanjut ya. Nah, ini. Dia memberikan uang. Ya. Baik, kita masuk lagi. Nah, menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, pertama, Allah mencintai orang dermawan. Ya, karena Allah Ta'ala adalah orang yang dermawan. Jadi Allah juga cinta sama orang yang dermawan. Dermawan, orang yang pemurah, tidak pemarah, suka menolong ya. Jadi dermawan ini orang yang pemurah ya. Apalagi tidak pemarah, nggak suka ngomel misalnya. Dan juga apalagi suka menolong, itu Allah sangat cinta. Jadi Bapak pengen anak-anak Bapak seperti itu ya. Nah, orang dermawan suka membantu tanpa pamrih dan mengharapkan pujian. Dia membantu aja, gak pengen dipuji ataupun yang lainnya. Itu orang dermawan ya. Nah, sebagai anak muslim nih, anak-anak Bapak nih, Bapak harap kalian bisa menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala pemurah, Bapak harap kalian juga bisa pemurah ya. Pemurah nih. Bisa, coba kita lihat di sini. Nah, ini. Dia membantu orang susah, yang memberi. Nah, dia juga lihat. Nah, dia juga berbagi kepada orang yang tidak mampu. Bahkan gini ya. Misalnya kita di rumah, misalnya adik perlu sesuatu, minta sesuatu, kita kasih. Itu juga kita termasuk orang yang pemurah. Atau di sekolahan misalnya kekurangan sapu, kalian bantu sapu, kalian bantu beli sapu, itu juga termasuk orang yang pemurah. Atau di masjid misalnya ada celengan setiap Jumat, kalian membuat celengan, itu juga termasuk orang yang pemurah. Atau ada teman kalian yang sakit dan kekurangan biaya, kalian bantu, itu juga termasuk orang pemurah. Atau lagi ada korban kebakaran, lalu kita kumpulan misalnya, itu juga, dan kalian ikut menyumbang, itu termasuk orang yang pemurah ya. Bapak cepet ya. Nah, ini juga ada juga orang yang nih kehabisan biaya di perjalanan, lalu dibantu. Ini juga termasuk orang yang pemurah. Jadi ini menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak harap anak-anak Bapak juga termasuk anak-anak orang yang suka memberi, pemurah, tidak pemarah, dan suka menolong orang ya. Itu Bapak harap anak-anak Bapak ya, seperti itu. Nah, ini dia kebanjiran, dapat bantuan, kan senang ya. Oke, tugas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya amatilah diri kita dan lingkungan kita. Jadi Bapak tugas ini mengamati. Nah, kemarin kan mengamati, kali ini mengamati lagi. Mengamati apa? Diri kita dan lingkungan kita. Nah, terus sebutkan setelah kita amati, dapatkan tuh mengamati apa? Nikmat yang dikasih oleh Allah. Jadi kalian Bapak minta mengamati nikmat apa aja yang udah dikasih oleh Allah kepada kita. Tadi Bapak ada contohin tadi ya. Banyak tadi Bapak contohin nikmat-nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita. Bapak minta itu kalian sebutkan 3 nikmat yang dikasih oleh Allah kepada kita ya. Terus kalau sudah dapat, tulis di buku tulis dan dipoto ya hasil jawabannya ya, dan kirim ke WA Bapak seperti biasa. Oke, paham? Kalau ada yang kurang jelas silahkan diulang videonya ya. Nah, wallahu a'lam.
Nah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Dari Bapak Saleh pun maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.